Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah Hadis Tematik Dakwah dengan dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yuhni Faida dari kelas Komunikasi Penyiaran Islam A semester 4, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Adapun tema materi yang akan saya sampaikan yaitu pengantar metode hadis maudhu'i, yang memuat yang pertama pengertian hadis, yang kedua metodologi memahami hadis, dan yang terakhir mengenai penjelasan metode maudhu'i. Baiklah, langsung saja. Sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai pengantar dari materi yang akan saya bawakan. Hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Kajian hadis terbagi pada beberapa pembahasan, diantaranya itu kajian ilmu mustalah al-hadis, kritik sanad dan matan, serta berkaitan dengan pemahaman hadis. Para ulama syarah menggunakan beberapa metode dalam memahami makna dari kandungan hadis. Metode tersebut dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ada metode tahlili, ijmali, muqarran, dan maudhu'i. Baiklah, langsung masuk ke penjelasan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian hadis. Secara harfiah, hadis berarti berbicara, perkataan, ataupun percakapan. Dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW. Menurut istilah ulama ahli hadis, hadis berarti segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, maupun persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan ketetapan ataupun hukum. Sedangkan ahli usul mendefinisikan hadis ialah semua perkataan, perbuatan, takrir dari Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum syara dan ketetapannya. Materi selanjutnya yaitu mengenai metodologi memahami hadis. Metodologi berarti cara atau teknik. Metode juga diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan agar tercapai tujuan sesuai yang dikehendaki. Sementara pemahaman adalah proses, cara perbuatan memahami atau memahamkan. Jadi, metode pemahaman hadis adalah cara yang ditempuh seseorang untuk memahami hadis. Selanjutnya mengenai prinsip-prinsip metodologi memahami hadis. Beberapa prinsip dalam memahami hadis menurut para ulama yaitu yang pertama, jangan terburu-buru menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan akal sebelum melakukan penelitian yang mendalam. Yang kedua, prinsip memahami hadis secara tematik atau maudhu'i, sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang akan dikaji. Nah, selanjutnya masuk ke materi mengenai penjelasan metode maudhu'i. Yang pertama ada pengertian metode maudhu'i, yang kedua ciri-ciri metode maudhu'i, yang ketiga unsur-unsur metode tematik atau maudhu'i, yang keempat langkah-langkah pengkajian hadis dengan metode maudhu'i, dan yang kelima adalah kelebihan serta kekurangan metode maudhu'i. Pertama, pengertian metode maudhu'i. Secara etimologi, maudhu'i berarti meletakkan atau merendahkannya. Secara terminologi, maudhu'i ialah mengumpulkan hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu. Kemudian disusun dengan asbabul wurudnya dan pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Nah, adapun pengertian metode maudhu'i menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut Mustafa Muslim, ia mendefinisikan maudhu'i adalah mengumpulkan ayat-ayat yang bertebaran dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang bertebaran dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu atau tujuan tertentu. Kemudian disusun sesuai dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan, pengkajian, dan penafsiran dalam masalah tertentu. Selanjutnya, menurut Al-Farmawi, metode maudhu'i adalah pengumpulan hadis-hadis yang terkait dengan satu topik atau satu tujuan, kemudian disusun sesuai dengan asbabul wurud dan pemahamannya yang disertai dengan penjelasan, pengungkapan, dan penafsiran tentang masalah tertentu. Nah, terdapat 3 ciri-ciri metode maudhu'i. Yang pertama, menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik tertentu atau permasalahan tertentu. Yang kedua, memahami makna dari masing-masing hadis. Dan yang ketiga, memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan metode tematik. Nah, adapun unsur-unsur dari metode tematik atau maudhu'i. Yang pertama, menentukan topik atau judul yang akan dikaji. Yang kedua, mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan
telah ditentukan. Yang ketiga, melakukan pensyarahan atau pengkajian sesuai dengan tema. Dan yang keempat, memilih salah satu atau seluruh aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang terkait dengan tema. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah pengkajian hadis dengan metode tematik atau maudhu'i. Yang pertama, menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Yang kedua, menghimpun atau mengumpulkan data-data hadis yang terkait dalam satu tema baik secara lafaz maupun secara makna melalui kegiatan takhrij al-hadis. Yang ketiga, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa, urutnya hadis, dan perbedaan periwayatan hadis. Dan yang keempat, melakukan kegiatan iktibar dengan melengkapi seluruh sanad. Yang kelima, melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi, perawi, kapasitas intelektualnya, dan metode periwayatan yang digunakan. Dan yang keenam, melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya ilat atau cacat dan syadz atau kejanggalan. Yang ketujuh, mempelajari term-term yang mengandung arti serupa. Yang kedelapan, membandingkan berbagai syarah hadis. Yang kesembilan, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung. Yang kesepuluh, menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep. Dan yang kesebelas, menarik kesimpulan dengan argumentasi ilmiah. Selanjutnya ada kelebihan metode maudhu'i. Yang pertama, memperlihatkan keragaman lafal atau redaksi-redaksi yang beragam. Meskipun dari satu sisi merupakan pencetus kerumitan pemahaman, tetapi pada sisi lain merupakan kekayaan informasi yang memungkinkan para analisis untuk dapat melihat hadis dari segala sisi yang dimungkinkan oleh varian data. Yang kedua, dengan pelibatan semua hadis dalam kasus tertentu. Para analisis dengan pendekatan induktif dapat menemukan makna jam'i atau kulli dari sejumlah hadis. Dalam pembahasan hadis jam'i dijelaskan bahwa dalam hadis tertentu terdapat lafal yang bermakna jam'i. Lafal yang bernuansa jam'i dapat menjadi premis mayor dan dengan pendekatan deduktif dikembangkan kepada kasus-kasus yang berhubungan seperti yang terlibat pada hadis Qamar. Ketiga, membuat pemahaman menjadi utuh. Dengan ditetapkannya judul-judul pembahasan yang akan dibahas, membuat pembahasan itu sempurna dan utuh. Maksudnya, penampilan tema atau masalah secara utuh, tidak terpisah-pisah, bisa menjadi tolak ukur untuk mengetahui pandangan-pandangan hadis tentang suatu masalah. Nah, materi yang terakhir mengenai kekurangan metode maudhu'i. Yang pertama, memenggal hadis. Maksudnya adalah metode ini mengambil satu kasus di dalam satu hadis atau lebih yang mengandung berbagai permasalahan. Yang kedua, membatasi pemahaman hadis. Dengan adanya penetapan judul di dalam pembahasan hadis, maka dengan sendirinya berarti membuat suatu permasalahan menjadi terbatas atau sesuai dengan topiknya. Sekian materi yang dapat saya presentasikan dalam video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Nifaidah, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.